Oke sobat keranjang bocor yang lagi cari referensi buat beli handphone baru ya. Di sini saya ada kebetulan memakai pemakai langsung ya dari dua HP ini, yaitu Infinix Note 40 dan juga Redmi Note 13. Dua HP ini sama-sama memiliki Android 14, kemudian kamera 108 megapiksel, sama-sama fast charging tapi beda watt, dan juga sama-sama dilengkapi dengan face recognition, fingerprint. Oke sobat keranjang bocor, bagi yang lagi cari-cari referensi untuk pembelian HP-nya ya, HP terbaru, kebetulan saya adalah pengguna dari Redmi Note 13 4G dan juga Infinix Note 40 ya. Kedua HP ini memiliki spesifikasi yang mirip, yaitu kamera 108 megapiksel, kemudian dilengkapi dengan sidik jari di layar, fast charging, dan juga face recognition. Sama-sama sudah Android 14 dengan harga kisaran 2,5 jutaan. Saya beli ini di harga 2,6, sementara untuk Infinix Note itu 2,350. Nah, namun dari beberapa pengalaman saya menggunakan kedua HP ini, yang akan mengakibatkan saya merekomendasikan salah satu dari kedua HP ini. Faktor utamanya adalah faktor poin 4 dan 5. Jadi teman-teman simak aja ya penjelasan mengenai perbedaan dari Redmi Note ini. Oke, untuk OS-nya sendiri, Infinix menggunakan XOS dengan basis Android 14. Untuk Redmi Note 13 juga menggunakan Android 14 dengan Xiaomi HyperOS. Saat pembelian pertama waktu itu ya, saya beli di bulan Juli, itu masih dapat MIUI 14 ya, kemudian dapat updatean dan menjadi Xiaomi HyperOS. Namun dari pengalaman saya tidak banyak perubahan signifikan atas kinerja dari kedua HP ini. Makanya kita langsung tampilkan saja. Ya, oke. Pertama adalah kecepatan memulai atau booting ya untuk perangkat operasi dari kedua HP ini. Sekarang kita coba nyalakan bareng-bareng dan di sini teman-teman akan lihat langsung ya bagaimana perbedaannya. Kita mulai ulang bareng-bareng ya untuk booting. Oke. Nah, jadi untuk Infinix Note 40 maupun Redmi Note 13 ini berbasis Android 14. Namun untuk kecepatan dari booting time-nya ini bisa teman-teman lihat ya, itu ada perbedaan kecepatan ya, meskipun sama-sama menggunakan basis Android 14. Namun ini perbedaannya menurut saya cukup jauh ya, apalagi kalau teman-teman mungkin buru-buru untuk segera menggunakan HP, ternyata bootingnya cukup lama gitu. Itu kan sayang ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk Infinix sudah menyala sempurna. Kemudian sudah bisa kita geser-geser, namun masih ada beberapa item yang dimuat ya teman-teman ya. Dan ini sudah termuat semua. Sudah bisa kita geser-geser. Untuk yang Redmi Note 13 ini baru mulai memunculkan logo Xiaomi-nya ya teman-teman ya. Jadi belum masuk ke menu HyperOS-nya teman-teman. Jadi kita masih menunggu dan jeda. Kalau menurut saya ya, kecepatan untuk booting pertama kali ini ya cukup penting lah buat saya ya. Apalagi kalau kondisinya misal kita darurat nih, buru-buru dicas dan pengen cepat dipakai lagi. Sudah kita cas, kemudian kita mau segera pakai. Nah, ini teman-teman mendengarkan dari cerita pengalaman saya ini kan sambil menunggu booting Redmi Note 13 ini secara sempurna ya. Jadi memang kalau kita lihat cukup lama ya, lebih dari 2 menit mungkin ya, atau mungkin 3 menit ya. Kita belum perhatikan di monitornya, tapi menurut saya cukup lama. Sehingga kalau dari sisi kecepatan booting itu menurut saya lebih bagus Infinix Note 40 seperti itu. Namun alasan yang lebih penting nanti ada di
alasan-alasan berikutnya ya di poin 2345 tentunya. Dan ini sudah menyala sempurna akhirnya ya. Yang kedua adalah kecepatan dari face recognition dan juga fingerprintnya ya, karena itu juga sangat berpengaruh. Kita coba langsung ya teman-teman ya. Ini untuk kecepatan fingerprintnya ya. Kita ulang sekali lagi. Kita ya, dan ini adalah kecepatan membukanya atau fingerprintnya. Ini sih sebenarnya sekilas mirip-mirip lah ya. Oke, kita coba angkat keduanya ya. Jadi ketika kedua HP ini diangkat dari posisi lock screen, maka dia akan mencari wajah yang sesuai. Dia akan mengaktifkan kamera dan mencari wajah yang terdaftar. Ya, itu tadi memindai wajah saya dan langsung terbuka. Seperti itu. Nah, kemudian ini HP-nya posisinya sama-sama baru nyala. Jadi selain kecepatan face recognition maupun lock screen-nya, kita coba kecepatan membuka aplikasi ya teman-teman ya. Di sini saya akan coba buka aplikasi TikTok ya. Ya. Di sini saya akan coba buka aplikasi TikTok 1 2 3. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, kemudian saya akan coba buka aplikasi YouTube ya. YouTube Kids. Oke, saya coba cari YouTube Kids 1 2 3. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman bisa lihat ya bagaimana kecepatan dari kedua HP ini. Saya sih langsung ke penggunaan sehari-hari aja ya. Kalau secara teoritis memang saya kurang begitu paham, tapi kita langsung sehari-harinya seperti ini loh gitu ya. Oke, jadi kalau dari sisi kecepatan untuk fingerprint maupun face recognition itu mirip-mirip. Cuman untuk kecepatan membuka aplikasi itu bisa kita lihat tadi jauh berbeda ya. Lebih cepat Infinix Note 40. Kemudian ada juga terkait dengan penguncian ya. Penguncian itu seperti ini penggunaan saya sehari-hari ya. Ketika kita habis menggunakan HP ini ya, katakan sudah saya pakai nih, terus saya mau kunci, cetek, kita kan maunya langsung kunci ya. Nah, di sini ada perbedaan lagi, ada kelemahan di salah satu HP ini. Ketika saya gunakan Infinix Note 40 dan saya akan kunci, kuncinya saya kunci 2 kali ya. Jadi mengunci langsung membuka kunci lagi. Nah, kalau yang bagusan harusnya seperti ini ya. Saya kunci 2 kali nih, saya klik-klik, itu dia terkunci ya. Harusnya kan memang posisinya terkunci. Tapi di Redmi Note 13 ini ada kelemahannya. Ketika saya cepet klik-klik 2 kali, dia agak lama. Ya, dia agak lama. Jadi kalau penguncian saya ke klik 2 kali gitu, dia jadi nggak ngunci atau nggak responsif itu. Ya teman-teman ya, kita langsung bandingkan aja deh kalau gitu ya. Kita sama-sama kunci kedua layar, kita pencet kunci, siapa yang lebih cepat ya. Ini ya, ini kan udah kebuka ya dua-duanya. Saya pencet penguncian. Nah, kelihatan kan siapa yang lebih cepat. Ya itu tadi, kalau kita ke klik 2 kali dia nggak jadi ngunci itu, padahal kita kan pengennya kekunci terus disakuin gitulah ya. Kalau yang Infinix ini walaupun kepencet 2 kali dia otomatis mengunci, nggak membuka lagi gitu. Itu menurut saya dan bagi saya pribadi itu penting ya teman-teman. Kemudian dari sisi kamera ini juga penting ya teman-teman ya. Opsi kameranya itu berbeda ya antara Redmi Note 13 4G ini dengan Infinix Note 40 walaupun sama-sama 108 megapiksel. Nah, apa saja perbedaannya yang menurut saya signifikan adalah dari sisi fitur ya. Pertama untuk kamera itu dari sisi fitur. Di Infinix Note 40 ini dia punya fitur namanya Sky Shop. Itu bisa ngedit langit-langit biar jadi birunya sesuai keinginan kita.
ada AR space ya, jadi ini bisa ganti-ganti wajah kita gitu ya. Walaupun nggak tahu juga ini fungsinya buat apa sih gitu ya, tapi intinya ini bisa mengganti wajah saya seperti ini ya. Oke, itu dari sisi kamera. Kemudian dari sisi video, ini yang menurut saya agak fatal ya. Jadi di Redmi Note 13 ini videonya hanya mentok di 1080 30 fps ya. Sementara di Infinix Note 40 itu videonya bisa sampai 2K, atau 1080 60 fps juga bisa gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang suka videonya itu smooth, itu ini sangat jauh berbeda ya teman-teman ya. Bahkan untuk proses buka kamera pun kadang-kadang ya di Redmi Note ini agak nge-lag gitu. Saya seringnya gitu pengalamannya. Maksudnya gini, ketika kita langsung ambil video, kita mau rekam, ternyata dia masih kayak loading kameranya gitu deh. Jadi nggak bisa langsung 30 fps, tapi kadang-kadang patah-patah dulu gitu hasil videonya. Seperti itu pengalaman saya. Kalau untuk Infinix mungkin saya belum banyak make yang fitur tadi 60 fps maupun 2K ya, tapi dari secara spek aja udah beda jauh. Dan yang terakhir adalah jadi Infinix ini udah 45 watt, sementara untuk Redmi Note baru 33 watt. Redmi Note ini baru 33 watt ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, sesuai yang sudah kita lihat bersama tadi, menurut saya Infinix Note 40 ini dengan harga yang lebih terjangkau itu masih mending ya secara operasionalnya dibandingkan dengan Redmi Note 40 4G. Kalau teman-teman mungkin tetap pengen ngambil yang Redmi Note, mungkin bisa yang di atasnya karena speknya berbeda teman-teman. Yang 4G ini yang posisinya paling rendah secara spek. Di atasnya masih ada yang Redmi Note 13 5G dan juga ada yang Pro gitu. Tapi menurut saya kalau harga yang sama tadi masih mending Infinix, itu pandangan saya pribadi ya, sesuai